Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Puja dan puji syukur senantiasa kita aturkan kepada salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Muslim dan Bapak Rumah Yayu selalu berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mahkamah semuanya yang hadir secara offline dan yang ikut secara online juga mudah-mudahan semua berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam lanjutan bacaan kita dari surat Al-Hadid yang pada kesempatan terakhir kita sampai di ayat. Tapi ada beberapa poin. Yang pertama, tahun 1948, 15 Mei, itu disebut dengan Hari Nakbah. Hari Nakbah itu hari bencana besar. Hilangnya Palestina. 15 Mei 1948. Dan nanti kita tugaskan calon pengantin baru. Amin. Jadi 15 Mei 1948 itu Israel menguasai Palestina. Nah, nanti pertanyaannya, PBB lahir tahun itu tanggal berapa? Itu nanti tugas yang ngerti lah. Nah, karena nanti ada yang menganggap bahwa PBB lahir untuk mengesahkan itu. Jadi seakan-akan persiapan untuk mengesahkan. Karena memang awalnya kan tanah Palestina itu di bawah Turki Ottoman. Yang mau masuk ke tanah Palestina, visanya itu dari Turki Ottoman, dari Turki. Nah, akhirnya ketika Perang Dunia Kedua Turki kalah, diambil oleh Inggris, gitu loh, di bawah kekuasaan Inggris, mandatori dari Inggris. Nah, ketika dikuasai oleh Inggris, Yahudi banyak diizinkan masuk dan diizinkan mereka memiliki senjata. Sampai mereka memiliki organisasi-organisasi yang memiliki senjata. Tahun 48 mereka perang dan mengumumkan mengambil tanah Palestina. Nah, tahun 1948 semalam itu saya hadir di acara kedutaan Palestina. Itu namanya Hari Nakbah. Hari Nakbah itu kalau kita buka tuh Nakbah Day. Setelah terjadi itu, sekian banyak orang Palestina dari wilayah Yerusalem, tepi barat Sungai Yordan. Yerusalem, tepi barat Sungai Yordan, hampir semuanya dikuasai pada tahun 1948 dan pengusiran besar-besaran terhadap orang Palestina sampai orang Palestina itu membawa kunci rumah. Dan kemarin itu acara Nakbah itu lambangnya kunci rumah. Coba lihat di Ustaz Google. Di Ustaz Google. Jadi lambangnya kenapa kunci? Karena nanti ada resolusi PBB yang menyatakan masyarakat Palestina terusir itu punya hak untuk kembali ke tanah air. Resolusi demi resolusi, cuman resolusi. Nggak ada eksekusi, nggak ada realitanya, itu nggak jelas. Kemudian nanti perang lagi tahun 67, hilang lagi, kalah lagi, jadi 48, dari 48 tuh banyak yang terusir dah, terutama jantung wilayah Yerusalem. Makanya kan mereka mau mengambil itu Yerusalem Barat itu mutlak punya mereka. Yerusalem Timur itu yang masih mereka usahakan untuk mereka ambil juga. Nah, baik Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem Timur. Nah, makanya kalau pergi ke sana gitu ya. Bawa kunci beneran.
Iya, iya. Oh, kunci beneran. Karena memang yang sahabat kita biasa dampingin kita kan Jamil itu apa? Yang itu kunci beneran. Kunci rumah Kunci dulu beneran. diambil ya. Jadi kunci beneran rumah. Iya, iya. Mereka tuh diusir disuruh keluar. Berbondong-bondong. Nah ini kan Gen Z nggak tahu. Yang arti apa? Mereka cuma tahu ada sekarang ada negara namanya Israel. Mereka tahu kayaknya itu punya, padahal hasil Rampasan. rampas. Dan resolusi PBB sudah ada, meskipun nanti dilihat PBB kapan lahirnya, kapan berdirinya Israel. Nah itu nanti terlihat tuh. Kenapa Inggris, habis Inggris, kemudian jadi Israel, kemudian PBB ini peranannya apa? Walaupun ada resolusi-resolusi, tapi resolusinya tidak. Sampai banyak yang meminta untuk terjadi dibuatnya reformasi besar-besaran untuk PBB, UN. Karena ada yang punya hak veto 5 negara aja. 5 negara ini mewakili apa? Gitu. Kan semestinya Indonesia masuk tuh dalam yang punya veto. Karena kita memiliki wilayah yang cukup luas, memiliki misalnya yang pantas mendapatkan hak veto negara-negara yang punya wilayah luas, punya penduduk, ada kriteria yang jelas. Kalau ini kan enggak. Itu yang dilakukan sama Trump yang mau Trump ini sama Saudi segala macam. Trump ini kan politisi dan pebisnis. Jadi gimana caranya mendapatkan untung, dan ada yang berjasa di dalam kampanye. Nah, di antara yang berjasa itu kan pasti ada lobby-lobby Yahudi. Sehingga nggak mungkin bisa lepas dengan leluasa dari agenda-agenda tersebut. Walaupun berita kemarin lusa kalau nggak salah tuh Trump sudah frustasi, untuk cepat penyelesaian Gaza. Nah, jadi kalau Gaza ada pembantaian Gaza itu tahun 48 tuh kayak gitu. Cuman bedanya tahun 48 belum ada bom yang banyak gitu loh. Tapi mereka usir semua. Kemudian ada banyak desa-desa di Palestina yang satu desa itu dibunuh semua. Dan itu banyak sekali, dan di Indonesia ada rencana untuk membuat museum ya semacam Holocaust gitu. Ini museum penderitaan. Gitu loh. Kalau ini Palestina di tanah airnya gitu. Kalau Yahudi pernah dibantai oleh Nazi, oleh Eropa, itu kan di tempat-tempat yang, kalau ini orang Palestina diusir, dihabisi di tanahnya sendiri. Nah, hari Nakba itu selalu diperingati untuk mengingatkan, dan mereka membawa kunci. Dan yang sering membantu kita di dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa ya, ada Mr. Jamil itu, beliau mengatakan memang keluarga beliau, teman-teman beliau tuh ayah-ayahnya tuh, ibunya masih megang kunci rumah. Bahkan ada yang pernah punya pengalaman itu dicari kuli bangunan. Ternyata orang ini melihat ada lowongan kerja untuk menjadi kuli bangunan, untuk merenovasi satu rumah, karena dia tukang. Dia datang ke tempat itu rumah dia. Rumah dia, sampai ketika dia mau merenovasi itu dia nangis kan, ditanya sama orang Israel itu, kenapa kamu kok kayak gini? Akhirnya ditangkap. Ya, pernah dia ngaku, ada di rumah saya kan. Ada bilang di rumah dia. Kan banyak pasal yang bisa digunakan untuk menjerat siapapun. Gak ada alasan. Masuk ke rumah orang, nanti kan bisa ada tuduhan macam-macam. Tapi nanti dibalik. Itu bisa aja dibalik-balik. Ya kan gampang dibalik. Jadi gini, orang itu rumahnya dulu pernah diambil sama orang Israel, kan gitu. Nah kemudian ada pengumuman dicari kuli bangunan atau tukang untuk renovasi. Nah dia datang ke situ, ternyata di rumah dia. Nah begitu dia mau ngechat, apa gitu kan dia nangis, dia ditanya, kenapa kamu? Oh enggak, pertama masih nahan. Terus dia bilang, oh ini rumah orang tua saya dulu kecil di sini. Wah langsung. Nah, jadi hal-hal begini, mohon maaf, dengan segala prihatin, negara-negara yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, mereka nggak adil. Gitu. Orang-orang Palestina harus menerima, harus mengakui apa yang diinginkan oleh Israel. Dan ada informasi banyak yang, kenapa sih ditaruhnya itu di Palestina? Padahal waktu itu Zionis tuh mau cari tempat, ada di Afrika, ada di mana-mana, kan ada
ada dokumen-dokumen rahasia para pemimpin Eropa waktu itu sedang mencari solusi mau kemana membuang orang Yahudi. Tadinya itu nggak ke Palestina, tapi nanti lahirlah beberapa tokoh yang akhirnya menyatakan ini tanah yang dijanjikan. Jadi sebelum itu nggak tujuannya ke Palestina. Akhirnya terjadilah dipindahkan ke Palestina, akhirnya jadi masalah sampai sekarang. Yang belum selesai-selesai, dan Gaza, semalam tuh ada satu ulama yang sudah tinggal di Indonesia, berasal dari Gaza. Jadi cerita rumah dia udah nggak ada, masih ada keluarga tinggal beberapa. Saya punya rumah, perpustakaan saya itu ada ribuan kitab, udah selesai. Saya nggak tahu harus bagaimana. Kemudian perpecahan yang terjadi di dalam Palestina, kemudian juga permusuhan di antara kelompok-kelompok dan seterusnya, itu menjadi PR yang nggak mudah untuk diselesaikan. Mungkin menghadapi Israel gampang, tapi ketika menghadapi sesama Palestina yang berbeda pandangan, itu yang menjadi PR yang cukup besar. Jadi semalam itu ada peringatan Hari Nakbah di Kedutaan Palestina, dihadiri oleh mestinya Menteri Pariwisata, Menteri Kebudayaan pasti. Tapi saya keluar belum kelihatan. Yang hadir Wakil Menteri Luar Negeri, kemudian ada dari Wakil Ketua MPR, kemudian dari Kemenlu, kemudian ada seluruh duta besar. Saya nggak lihat yang Amerika, saya nggak lihat. Tapi yang berseluruh duta besar, terutama negara-negara Islam itu hadir. Kemudian setengah acara tuh saya keluar karena ada kegiatan lagi dan ada diskusi juga untuk. Jadi kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segala-galanya memberikan kemerdekaan untuk Palestina, dan hak-hak mereka itu walaupun sudah turun ke cucu, karena tahun 48 udah 70 betul, 77 tahun yang lalu mereka kehilangan tanah air, dan sekarang ada masalah lagi dengan Gaza. Ya. Semalam tuh ditayangkan Bill Clinton dengan Yasser Arafat sedang menggunting pita peresmian waktu itu Airport Gaza. Airport Gaza diresmikan. Bill Clinton, Hillary Clinton, Yasser Arafat dengan Zuha Arafat. Itu memotong pita peresmian Airport Gaza International Airport. Jadi apa? Kalau itu pilu sekali, bagaimana dengan mereka yang kehilangan semua itu. Dan Gaza sampai sekarang juga belum jelas. Meskipun dibuka kemarin sedikit, tutup lagi. Dan ketat banget. Jadi hari Nakbah itu hari yang diperingati. Kemudian nanti juga tahun 1967 itu juga ada namanya Naksa, itu kemunduran juga. Karena hilang lagi, karena 48 hilang sebagian, kemudian 67 perang lagi, hilang lagi. Jadi 2 kali. Nah, nanti memang ada perang tahun 76 atau 73 itu, yang sebagian wilayah itu kembali. Kemudian juga nanti Mesir juga melakukan perang, lalu kembali Gunung Sinai. Dan ini Sinai di bawah Israel. Oh, iya. Oh, panjang sekali itu sejarahnya, dan itu luka yang sangat susah untuk move on, itu nggak mungkin lagi karena hilang tanah air. Kemudian memang waktu itu permasalahannya kan tidak seperti sekarang, dokumentasinya itu mudah. Waktu itu kan nggak terdokumentasi, hanya cerita-cerita, yang buku yang menulis, foto juga sangat terbatas sekali. Jadi kita sangat prihatin, kita sama-sama bersama saudara-saudara kita di Palestina, baik yang di tepi barat, baik yang terutama yang di Gaza juga, yang masih dalam keadaan itu terkait dengan Palestina. Kemudian ini nggak usah nanti kuncinya dipakai mereka untuk buka rumah di surga. Oh iya, rumahnya terbuka di surga, dan mudah-mudahan di sini dapat, di sana juga dapat. Bisa kita bayangkan orang kehilangan. Kita ada orang punya rumah gitu kan, dijual, kemudian lewat lagi gimana? Padahal dijualnya sah gitu kan. Rumah waktu masih kecil, masih apa gitu kan, ketika lewat lagi masih apa sih? Ada Memori. ya kan? Memori yang
yang kuat sekali, aromanya itu sangat dahsyat sekali. Bagaimana kalau hilang, diambil, dirampas? Jadi nenek-nenek, kakek-kakek yang sekarang ada di baik di Jordan misalnya, karena waktu itu menjadi pengungsi yang terusir, di Syria, di Lebanon, itu banyak nenek-nenek yang kalungnya itu ya kunci rumah. Kalungnya kunci rumah. Kemudian anak cucunya itu diceritain gitu. Oh dulu itu begini. Tapi itulah dunia itu kejam. Gitu loh. Orang-orang yang tidak beri kemanusiaan itu melakukan semua yang diinginkan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Yang habis ini jangan direkam. Sekarang sedikit tentang haji sedikit. Dan kita dari surat Al-Hadid, surat yang namanya adalah nama salah satu materi yang penting, namanya besi, yang kita sudah sampai pada ayat 13 ya. 11 ya. Aku 13. Atau 11 mungkin kita. Ya. Kita akan baca dari ayat 12. Surat Al-Hadid ayat 12 dan selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'adzim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pemurah. Di ayat yang 11 itu kita diminta, dirangsang untuk bersedekah. Sampai diistilahkan itu seperti meminjam. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu wa lahu ajrun karim. Boleh baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 13. Surat 57 ayat 11 sampai 13. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Sadaqallah. Ayat 11, ayat 10. Kalau kita mundur tentang infak. Ayat 10 itu sampai dikatakan beda yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dengan setelah Fathu Makkah. Siapa yang menginfakkan hartanya sebelum pembukaan kota Makkah itu beda dengan yang menginfakkan hartanya setelah. Kenapa? Karena sebelum pembukaan kota Makkah itu kan keadaan sulit. Yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah pahalanya lebih. Dan nanti dikatakan yang terkait dengan siapa yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena semua kita tahu bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Bilal masih menjadi budak. Sayyidina Abu Bakar apa yang dilakukan? Memerdekakan. Kemudian nanti ada peristiwa beberapa lagi Sayyidina Utsman bin Affan. Banyak peristiwa-peristiwa sampai hijrah ke Ethiopia. Itu kan banyak yang melakukan infak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman itu salah satu dari sekian tokoh-tokoh yang sangat istimewa di dalam berinfak. Tidak sama yang menginfakkan hartanya sebelum pembukaan kota Mekah dengan setelah pembukaan kota Mekah. Gak bisa disamakan. Itu masa sulit. Makanya kan
ada yang namanya pahlawan. Iya. Pahlawan itu kan mendapatkan perlakuan khusus karena apa? Sulit. Karena berada pada posisi di masa orang lain belum ngapa-ngapain, dia sudah punya sumbangsih gitu. Jadi aturan membedakan yang pernah memiliki kontribusi di saat-saat sulit itu akan beda dengan yang baru berinfak setelah pembukaan kota Mekah. Tidak sama, tapi semuanya, nah ini kan ayat 10 itu, akan tetapi semuanya itu waqulan wa'adallahul husna. Semua dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kemudian ayat 11 itu dianjurkan untuk kembali berinfak lagi. Kemudian bagaimana keadaan orang yang beriman di hari kiamat. Mereka yang gemar berinfak ketika di dunia. Karena kalau disebut orang-orang yang beriman, ini boleh dibuka. Salah satu dari sekian tanda orang beriman. Di dalam surat Al-Imran ayat 134. Surat 3 ayat 133 134. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 3 ayat 133 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallah. Jadi orang disiapkan, sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang. Jadi salah satu dari tanda orang yang beriman itu dermawan. Salah satu dari tanda yang melekat bagi orang yang beriman adalah tidak pelit. Jauh dari pelit. Jadi kalau ada orang yang beriman tapi pelit, kayaknya dia nggak percaya sama Tuhan. Takut miskin. Jadi kalau ada orang beriman, nggak mungkin imannya itu begitu kokoh kalau apa? Kalau pelit. Orang pelit itu kan berarti nggak percaya. Kan berkali-kali itu banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa siapa yang beriman, dan dalam Al-Quran dikatakan yang berinfak itu satu, dia akan dilipat gandakan sampai sekian ratus, 700 kali lipat. Nabi Muhammad mengatakan setiap pagi ada malaikat yang tugasnya baca doa. Allahumma ati likulli munfiqin khalafa wa likulli mumsikin talafa. Ya Allah, berikan kepada yang menginfakkan hartanya ganti. Berikan kehancuran kepada yang mumsik, yang menahan tangannya untuk berinfak atau untuk memberi. Nah, orang-orang yang beriman itu memang salah satu cirinya itu benar beriman. Makanya kalau kita melihat ada orang beriman terus pelit, kita bingung gitu. Percaya guys sama Tuhan bahwa yang sampai itu mengatakan yang meminjamkan. Kamu nggak mau meminjamkan Tuhan, padahal bukan meminjamkan Tuhan, tetapi kamu gunakan yang Tuhan berikan itu untuk kamu mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, orang-orang yang beriman tersebut nanti di akhirat bagaimana? Nah, itu kita kembali ke surat Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kamu akan melihat bagaimana orang-orang yang beriman dan baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimana keadaan mereka? Yas'anuhum, cahaya mereka itu menyebar. Ustaz, cahaya yang dimaksudnya apa? Orang buta itu bisa dapat cahaya. Orang buta bisa dapat cahaya. Ada orang buta nggak berhenti ngucapin alhamdulillah. Ada orang melek
Lu aja. Lu. Sampai ada kisah, mudah-mudahan kisah itu karena banyak diceritakan oleh para ulama dan disebut di beberapa kitab, mudah-mudahan kisah itu benar. Gitu. Tidak ada seorang ulama punya murid matanya buta. Saya bilang, guru doakan saya, pengen mata saya ini lihat, dengar orang cerita puncak itu indah, dengar cerita itu diving itu, kemudian yang namanya pelangi itu indah. Tuhan, saya pengen guru, tolong guruku doakan aku. Jadi bilang, benar kamu mau siap menjadi orang yang bisa melihat. Saya pengen banget. Udah ada. Matanya ngelihat. Habis matanya ngelihat, besok datang lagi guru. Guru, butain aja deh. Capek. Lihat ini pengen, lihat ini pengen, lihat ini pengen, lihat ini pengen, semuanya. Udah butaan aja. Minta dibutakan lagi. Dan memang ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad, saya lupa, tidak hadir namanya. Ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berdoa, Allahumma a'mi basari ba'dahu hatta la ara ghairahu ahada. Ya Allah, setelah Nabi Muhammad meninggal, itu beliau berdoa, ya Allah, butakan mataku. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Karena tidak ada yang pantas untuk aku lihat. Nanti ingetin saya itu namanya, saya lupa, itu sahabat itu. Jadi beliau minta kepada Allah untuk matanya dibutakan. Gak ada yang indah untuk dilihat. Setelah Nabi Muhammad Wafat. Nah, sekarang pertanyaan kita yang terkait dengan cahaya. Hati itu bercahaya. Terang nih, terang, lampunya terang loh. Di konser. Terang lampunya. Itu lampu atau cahaya? Cahaya ini nanti kita sebut namanya nurani. Itu dari bahasa Arab. Punya nurani nggak sih? Gitu. Hati yang bercahaya. Nah, orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, cahaya bukan hanya di hatinya. Tapi cahayanya itu tampak, kita akan melihat orang-orang yang beriman itu cahaya memancar, menyebar. Berkilauan. Nanti kita akan kagum. Cahaya mereka dari depan mereka, dari samping kanan mereka. Ini paling gampang gini. Ini cuma ilustrasi. Kalau konser begitu bintangnya mau datang, kan gelap dulu tuh. Terus apa? Ces. Nah, kira-kira gitu. Kira-kira. Bukan persis dia nanti di akhirat nanyain saya kan, mana Ustaz Ali gitu. Apa? Jadi kira-kira gitu. Cahayanya itu, kalau ini kan cahaya dari luar. Kan si bintang ini nggak bercahaya. Si sosok orang ini kan nggak bercahaya. Kalau ini kan cahaya memancar dari. Yas'anuruhum. Cahaya itu memancar darinya. Dan nanti ada banyak hadis-hadis Nabi yang menguraikan ada orang-orang yang bukan Nabi mereka. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi mereka nanti akan tampil di hari kiamat. Para nabi pun kagum dengan. Para malaikat pun kagum. Padahal mereka bukan nabi, mereka bukan Rasul. Siapa mereka, wahai Rasulullah? Mereka yang ahli silaturahmi, yang saling mencintai karena Allah. Nah, kembali ke cahaya. Jadi bukan sorot yang membuat dia bersih. Kan tadinya dia gelap tuh. Dia masuk, baru lampu sorot. Kalau ini dari yas'a nuruhum, memancar cahaya mereka dari baina aydihim, depan mereka, wa bi aymanihim, dan dari samping kanan mereka. Cahaya di sini dua, bisa materi, bisa juga non
Materi. Bisa fisik, bisa juga non fisik. Tetapi jelas-jelas banyak sekali ulama mengatakan bahwa cahaya yang dimaksud adalah sifatnya materi. Karena semua melihat cahaya, kemudian busyrakumul yaum. Lalu nanti akan disampaikan berita gembira untuk hari ini, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai akan kekal kamu di dalamnya. Itulah kesuksesan, kemenangan yang besar. Ini. Kapan kita bisa mengklaim bahwa kita menang? Kalau dalam pilkada dan pilpres itu ada quick count, Real count. ada real count. Kalau kehidupan kita, kehidupan kita itu bisa dikatakan kita berhasil, kemenangan kita raih kalau meninggalnya husnul khotimah. Sebelum itu, selain itu, nanti akan disebut kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang lebih. Kapan kemenangan besar itu didapat? Kalau husnul khotimah, lalu akan masuk ke dalam surga. Saya minta dibuka di dalam ayat baca. Satu 85 186. Surat 3, 185, 186. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Itu baru yang sekarang ini yang menang pilpres, menang pilkada, menang ini, menang itu, menang itu semua. Itu kenikmatan terbatas. Makanya kita, nah di sinilah dikatakan Islam itu punya standar. Saya ingin mengatakan orang ini berhasil bukan di sini. Berapa banyak orang kemarin baik sekarang. Kemarin dia berbuat buruk, sekarang berbuat baik. Keputusannya itu nanti. Nah, standar kita orang sukses ataupun tidak sukses itu ketika dia dapat husnul khotimah. Dan husnul khotimah kan kita nggak tahu. Untung itu mutlak. Nggak bisa dibuat oleh dokter. Bayangkan kalau ada dokter yang bisa menyiapkan paket. Dokternya itu jantung lengkap paket husnul khotimah. Rebutan orang. Rebutan nggak tuh? Yang meninggal di tangan dokter itu ada yang husnul khotimah, ada yang tidak. Kita nggak tahu. Allah. Tetapi kita punya pegangan. Janganlah salah seorang dari kamu meninggal dunia kecuali setelah benar-benar mantap baik sangkanya kepada Allah. Jangan sampai ada yang meninggal kecuali benar-benar udah mantap. Makanya yang kita mau tanamkan dan mantapkannya apa? Berbaik sangka kepada Allah. Kita itu kan nggak banyak amal. Apa sih amal kita? Nggak banyak amal. Tapi Tuhan banyak apanya? Banyak kebaikannya. Baik rahmatnya. Banyak rahmatnya, banyak kebaikannya, banyak kemurahannya. Jadi kita selalu berusaha semaksimal dan didasari oleh kokoh berbaik sangka kepada Allah. Tuhan tahu kita maha. Kalau Tuhan maha
maha benar, maha mengetahui. Kalau kita ini maha salah. Salah lagi, salah lagi, salah lagi. Para ulama mengatakan, kamu salah tobat. Salah lagi tobat lagi. Salah lagi tobat lagi. Tahu nggak apa yang dibisikkan oleh syaitan? Begitu kamu melakukan maksiat berkali-kali, setan membisikkan, percuma, kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Akhirnya jauh nggak? Yang harus dilakukan sebesar apapun, seburuk apapun, tetap tobat. Balik lagi, tobat lagi. Balik lagi, tobat lagi. Nggak ada yang rugi orang yang tobat. Setan ingin mengatakan orang yang tobat itu kalau balik maksiat lagi mau diambil sama setan. Memangnya kalau terus maksiat, tobat terus maksiat, kemudian dibisiki oleh setan, percuma kalau kamu tobat. Emangnya setelah itu tenang? Nggak tenang. Malah mau dibawa sama setan dan nanti setan akan lepas tangan. Saya cuma nganjurin, nggak maksa. Nganjurin. Saya cuma memberikan saran. Benar dong. Kan, lu setan itu cuman ngasih apa ya setannya? Ajakan. Saya nggak pernah memaksa kok. Saya cuma ngasih tahu. Cuman ganggu kan gitu kan? Cuman sini. Yang tertarik siapa? Setan nanti akan lepas tangan. Jangan mengatakan saya enggak. Jangan ada yang meninggal kecuali telah mantap baik sangkanya kepada Itu hadis susahnya. hadis. Tidak pernah berburuk sangka. Dosa manusia penuh dengan dosa. Tapi sadar, taubat adalah kewajiban. Ketika taubat masih belum bisa, kira-kira begini. Saya sering mengilustrasikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh saja ilustrasi. Seperti hubungan anak dengan orang tua. Orang tua maafin nggak? Gemesnya kayak begitu. Tapi sayang. Waktu itu dalam keadaan saya. Karena kita pernah menjadi anak. Dan ketika menjadi orang tua kita tahu betapa sayangnya orang tua pada rasa sayang kita kepada anak kita itu juga yang ada pada orang tua kita kepada kita. Sampai ada seorang ulama yang menjadi taubat itu karena pernah melakukan maksiat, kemudian dia ingin taubat. Tapi mungkin dapat bisikan dari setan, percuma kalau kamu taubat, nanti kamu balik lagi. Dosa kamu itu terlalu besar, terlalu buruk. Akhirnya ketika sudah mulai frustasi gitu, melintas di satu rumah, ada seorang ibu sedang memarahi anaknya dengan serius. Dan ibu itu mengusir anaknya, anak kandungnya diusir keluar dari rumah. Diusir, didorong, disuruh keluar dari rumah. Ini si orang yang nanti menjadi ulama ini karena taubat, itu melihat itu, kemudian si anak yang diusir di pintunya di apa kalau bahasa kita tuh dibanting pintunya dengan keras, anaknya keluar. Anak itu nempel di pintu itu. Ibu, maafkan aku, ibu. Mama, maafkan aku, mama. Aku nggak mau ulangi lagi. Aku salah, mama. Sampai anak itu kelelahan ketiduran. Di depan ibunya buka jendela. Anaknya tertidur. Dibukain pintu, dibangunin, sudah tidur dia. Yang tadi ahli maksiat melihat itu langsung datang semangatnya, ya Allah, rahmatmu, sayangmu lebih luas dari ibu tadi sudah mengusir anaknya. Ibu tadi sudah menutup. Tapi beberapa saat setelah itu, dia melihat anaknya di luar dingin. Anaknya tertidur, dibukakan pintu, dibangunkan, disuruh tidur di dalam. Sudah dimaafkan. Ya Allah,
rahmatmu lebih luas. Tentu jauh dibanding langsung tobat dan orang tersebut menjadi ulama. Nah, kita mohon maaf, setan tuh nutup-nutupin loh. Kematian ditakut-takutin. Ini pokoknya kerjaannya setan apa coba? Bikin orang nggak pernah tenang. Punya duit nggak tenang. Jadi lebih nggak tenang lagi. Lebih nggak tenang lagi. Oh, yang namanya meninggal itu nggak kenal umur. Yang baru meninggal itu kan menantunya Pak Kures itu kan masih muda. Olahraga. Bukan olahraga. Kok kita nggak usah olahraga ya? Itu kesehatan. Itu yang saya satu. Benar. Inilah yang asal dikatakan ta'addadatil asbab, kata para ulama. Sebab itu banyak untuk kematian. Tapi yang namanya kematian satu aja. Olahraga, nggak olahraga, makan diatur. Ada yang ngatur makannya. Masya Allah, kelebihan sedikit bunyi. Pasang alarm misalnya gitu. Meninggal nggak? Bukan berarti nggak usah olahraga, tidak. Ketika orang olahraga, menjaga kesehatan dan seterusnya, itu ibadah. Karena nanti ada hadis Nabi yang mengatakan badanmu punya hak. Masalah nanti badan diselesaikan oleh Allah di usia sekian, kita sudah menjaganya dengan, kan Nabi Muhammad pernah dapat laporan. Ada seorang wanita, Nabi tanya, kenapa kamu kok murung sekali? Suami saya di masjid nggak pulang-pulang. Mana? Itu udah sekian hari. Katanya mau masuk surga. Dengan ibadah. Kalau pulang nanti nggak masuk surga. Kalau bersentuhan dengan keluarga, dengan ini nggak masuk surga. Sahabat, tolong panggil yang lagi itikaf di masjid sana tuh. Kamu nggak pulang-pulang. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi orang yang bertakwa. Terus nggak pulang-pulang, jadi nggak di masjid. Iya, saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Wallahi, inilah akhsyakum billah wa atqakum lah. Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibanding semua. Akan tetapi aku pulang ke rumah. Akan tetapi aku berumah tangga, aku berkeluarga dan seterusnya. Inna li badanika alaika haqqa. Sesungguhnya badanmu itu punya hak. Matamu punya hak untuk istirahat. Badanmu, itulah yang dikatakan nanti kalau kita menjaga kesehatan. Itu bagian dari ibadah. Kalau ajal itu kalau belum ajalnya, walaupun kamu makan macam-macam, kalau sudah ajalnya, walaupun kamu jaga dengan macam-macam. Ada orang kaya betul di Libanon, kaya betul, beli tanah di pebukitan yang langsung itu view-nya itu kelihatan kota Beirut, keren betul tanah, dan sudah disiapkan di situ untuk kuburan. Kaya, orang cukup kaya, sangat kaya, miliarder lah di Libanon, punya pesawat pribadi, kalau kemana-mana pakai jet pribadi. Pesawatnya jatuh di laut. Jatuh. Orang kaya dong, tim pencari, tim SAR diturunkan. SAR yang paling SAR. Yang mahal, yang hebat semuanya. Yang ditemukan bangkai pesawat. Sehelai potongan dari bajunya. Sudah disiapkan. Tuhan nggak bisa diatur. Kamu nggak tahu kamu meninggal di mana. Jadi kalau ngomongin kematian tuh, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh itu urusan Tuhan. Bayangkan kalau ada dokter tuh paketnya paket husnul khotimah gitu kan. Pokoknya sebelum meninggal nanti. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, pantasnya bukan dia yang meninggal. Menurut ukuran, tapi aja. Ada orang yang sudah tua loh, yang sudah bongkok, sudah belum meninggal. Nah ini yang sehat walafiat. Kan gitu.
yang menurut mata kita ini sehat walafiat, layak untuk olahraga. Kan yang mengatakan itu kalau olahraga itu memperlambat, tanda petik lah gitu kan, umur prediksi gitu, bukan umur di Tuhan gitu kan. Kalau orang yang suka olahraga, yang makannya diatur, mengurangi apa namanya, mengkonsumsi itu macam-macam lah, polusi, stres dan semuanya, sampai ada yang olahraga kemudian nonton yang lucu-lucu gitu kan, makan diatur semuanya, yakin meninggal dunia juga. Tapi itu semuanya adalah usaha. Namanya kalau bahasa ulama itu namanya syariat. Syariatnya itu ikhtiar. Aturan agama itu kalau sakit minum obat. Udah minum obat, nggak minum obat juga kalau yang namanya meninggal aja. Bukan begitu gitu loh. Kamu kalau lapar gitu. Nah, Nabi Muhammad mengingatkan, badanmu memiliki hak, matamu memiliki hak, keluargamu memiliki hak. Semua memiliki hak yang harus dipenuhi. Nah, kita ingin mengembalikan tema kita bahwa yang namanya kesuksesan yang besar itu adalah ketika berhasil mendapatkan husnul khotimah. Dan orang-orang yang semua akan mencicipi kematian. Kan dalam surat Al-Imran yang kita baca 185 sampai 86 enggak? Surat 3 186. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Pasti akan ada ujian. Pasti. Nah, supaya ujian itu bisa kita lewati dengan baik, kita kan harus punya orang yang di sekeliling kita yang bayangin kalau kita tuh dapat ujian gak ada teman, stres gak? Ada yang minum, habis minum begitu sadar minum lagi, minum nggak selesai. Nah, ujian itu pasti, ini sumpah, latublawun, pasti kamu akan diuji di harta kamu. Subhanallah, ketika butuh gak ada saldo yang cukup, bingung. Padahal ada diuji di harta. Di diri kamu tiba-tiba sumpah, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba pasti akan ada ujian. Dan memang ayat ini di dalam surat Al-Imran terkait dengan beberapa ungkapan dari orang-orang ahlul kitab terkait dengan perang Uhud. Karena kan banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal. Lalu orang-orang munafik, orang-orang yang tidak ikut perang, terutama orang-orang munafik dan orang-orang ahlul kitab mengatakan, tuh kan, meninggal kan, kamu kehilangan. Itu ungkapan-ungkapan yang menyakiti. Kamu akan diuji dan kamu akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab. Sebelum kamu, mereka yang menyekutukan Allah, kamu akan mendapatkan yang menyakitkan banyak. Wa in tasbiru, jika kamu sabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa. Gimana coba? Sabar. Sabar itu nahan. Sabar itu nahan untuk mendapatkan yang terbaik. Takwa itu menjalani perintah, meninggalkan larangan. Jika kamu sabar dan kamu bertakwa, maka hal itu min azmil umur, itu adalah bagian dari perkara yang sangat istimewa dan berkualitas. Orang yang nggak sabar, orang yang nggak bertakwa, itu dia rapuh. Kalau orang rapuh jadi apa? Jadi sampah. Tapi orang yang sabar, orang yang bertakwa, tantangan dan rintangan membentuk dia menjadi kokoh. Anak-anak yang di pesantren, saya masih ingat gitu. Guru-guru saya itu mengingat.
Kenapa di pesantren itu fasilitasnya bukan seperti di hotel? Antri, makanannya itu kayak orang diet. Kalau lihat anak saya pulang, dan saya ingat juga saya dulu pesantren juga kurus. Karena nggak pakai diet udah. Dipaksa diet ya. Tidurnya satu kamar sekian orang. Nanti ada temen yang belum bisa tidur, ngobrol betul. Ada yang tidurnya tuh lampunya nggak bisa dimatiin. Ada yang apa? Antik-antik. Belum subuh udah bangun. Belum subuh sudah bangun. Kemudian baca zikir. Kemudian sholat. Habis sholat itu ada zikir lagi. Kemudian ada olahraga kecil. Baru mandi. Habis mandi langsung makan pagi. Habis makan pagi langsung masuk kelas. Kelas terus. Ada istirahat sebentar. Masuk kelas lagi. Sampai zuhur. Zuhur sholat zuhur di masjid. Jalan dulu dari kelas ke masjid. Kemudian dari masjid itu nanti baru makan siang. Makan siang ada istirahat sampai asar. Nah itu juga kadang-kadang lagi capek, temennya ngobrol nggak berhenti-berhenti. Ada yang satu kamar ngoroknya billahi taufiq wal hidayah. Kenapa di pesantren kayak gitu? Karena mau digembleng. Makanya kalau ada pesantren yang menyiapkan fasilitas-fasilitas yang terlalu itu, dijamin anak-anaknya manja semua. Mentalnya nggak ada. Itu yang mentalnya luar biasa itu karena digembleng. Nggak punya duit biasa. Dulu gue nggak pernah punya duit kan gitu. Karena punya, ini ada orang masih punya uang stres. Lu kenapa stres? Apa? Lu ada orang saya tahu kok kaya, duitnya banyak. Saya bilang kamu nggak berkaca sama Gaza, nggak malu sama orang Gaza. Mereka nggak pernah frustasi. Gak cengeng. Ya kalau nangis sakit banget. Sakit karena memang kena lapar banget, sakit banget, dingin banget, panas banget gitu. Nah ini mobil 3. Nanti 3 garasi. 3 garasi. Sumpah. Berarti semua itu, betul nggak kalau ayat Al-Quran mengatakan itu hanya kenikmatan yang semu, betul nggak? Kan betul kan? Punya semuanya loh. Loh saya ada orang, saya tanyakan, punya duit nggak di kantong? Nggak ada. Di rekening ada. Lebih dari sekian juta loh. Mobil berapa? Nggak malu sama Tuhan. Nah lahirnya buku La Tahzan itu kan itu. Bagaimana kami akan sedih sementara kenikmatan nggak berhenti. Ustadz, jangan menyirap orang. Bukan menyirap, bukan menghipnotis, enggak. Nah, emang bener gitu. Sedih nggak dilarang. Nabi pernah nangis. Nabi kan nangis. Ketika putra yang bernama Ibrahim itu Nabi. Rasulullah kau nangis. Innal aina la tadma'u wa innal qalba la yahzan. Air mata nggak bisa ditahan, hati nggak bisa berdusta tentang kesedihan. Kami berpisah denganmu dalam keadaan sedih, akan tetapi kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata mendatangkan keridhaan. Jadi kita punya standar yang namanya keberhasilan. Berhasil itu bisa dan ditandai dengan husnul. Makanya apapun yang kita lakukan, kita mengejar husnul. Salah satu yang menurut para ulama yang akan membuat kita tergiring, terbawa di zona husnul khotimah, di zona yang kita akan terangkut untuk mendapatkan husnul khotimah, terbawa ke husnul khotimah adalah menjaga waktu sholat. Al-muhafadzatu 'ala sholawat. Beruntung orang yang perhatian dengan waktu sholat. Karena yang namanya meninggal akan datang. Waktu. Nah, ini kita misalnya hari ini yang nggak sholat Jumat kan tentu sedang memikirkan sholat zuhur. Habis zuhur dia juga sudah siap untuk sholat asar. Dan selalu dia jaga.
Siapa yang menjaga waktu sholatnya, itu dia berada di zona apa? Aman. Zona aman lah. Zona aman untuk mendapatkan husnul khotimah. Orang yang tidak memperdulikan waktu sholat, nggak tahu dia siang di mana, malam di mana, lagi ngapain dan semua, sehingga itu zona bahaya. Zona tidak aman. Karena dia nggak jaga waktu sholat. Dan ajal itu akan datang. Beruntung orang yang selalu jaga waktu sholatnya. Kalau dia udah sholat zuhur, dia meninggal asar, untung nggak? Karena dia baru saja melakukan sholat. Asarnya belum. Walaupun asarnya belum, masuk asar, tapi kan tidak ada kewajiban langsung. Tapi kan sholat yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Berarti kan dia tercatat, untung yang namanya sholat itu nggak wajib di awal waktu. Kalau sholat di awal waktu wajib, berarti yang meninggal dunia setelah masuk waktu dia belum sholat, berarti nggak bisa. Jadi nanti sholat di awal waktu hukumnya sunnah. Bagus sekali untuk bisa dilakukan. Kalau tidak, yang penting sholat sebelumnya sudah. Jangan sholat yang sebelumnya tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan, lalu dia akan kehilangan apa yang semestinya menjadi bagian dari zona aman untuk dia. Standarnya orang berhasil bukan di dunia, tetapi memang yang dia lakukan di dunia itu akan mengantarkan dia berhasil atau tidak. Dan ada ujian. Ujian itu macam-macam. Kadang-kadang kalau kita pilu dapat ujian tersebut, kita ingat Nabi Muhammad itu diujinya kurang. Dalam salah satu riwayat dikatakan, jika kamu mendapatkan ujian, lihatlah ujian yang menimpaku. Tidak ada orang yang mendapatkan perlakuan buruk sebagaimana yang aku dapat. Tidak ada yang mendapatkan kondisi yang sulit sebagaimana kondisi aku dapat. Jadi standar kita harus kita tetapkan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali ke surat Al-Hadid. Pada hari kiamat tersebut kamu akan melihat ayat 12 maaf. Kamu akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Cahaya mereka memancar dari depan mereka dan dari samping kanan. Kenapa samping kanan? Karena menerima catatan Allah. Dari sebelah kanan. Busyrakumul yaum. Berita gembira untuk kamu hari ini atau saat ini. Surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai, kamu akan kekal di dalam. Itulah. Kita sering menyebut minal aidin wal faizin. Faizin ini fauz. Mudah-mudahan kembali ke fitrah kesucian dan mudah-mudahan menjadi orang yang mendapatkan keberhasilan. Kemudian itu orang yang beriman, mereka dalam keadaan bahagia. Sekarang orang yang tidak beriman, orang-orang munafik. Nauzubillah. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Di hari tersebut orang-orang munafik laki-laki, orang-orang munafik perempuan. Berarti yang munafik laki atau perempuan? Laki dan perempuan. Tidak bisa kita mengatakan munafik itu karena jenis kelamin. Orang yang jenis kelaminnya maskulin ataupun feminim punya potensi untuk pada hari tersebut berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik yang perempuan. Berarti ada juga orang perempuan yang munafik. Sebelumnya kan, yang beriman itu bukan cuma laki-laki, perempuan juga, yang munafik juga. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik, baik laki ataupun perempuan, itu di saat hari kiamat nanti, mereka yang munafik tadi berkata kepada orang-orang itu, lilladzina amanu nuruna naktabis min nurikum. Hei orang-orang yang beriman, tolong lihat kami dong, untuk kami mendapatkan pantulan. Naktabis min nurikum. Kami ingin mendapatkan pantulan.
Lalu dikatakan apa untuk mereka? Qila irji'u wara'akum. Mundur ke belakang. Orang-orang munafik itu mau maju untuk mendapatkan pantulan cahaya. Nggak boleh, disuruh kemana? Mundur ke belakang. Carilah cahaya. Faltamisu nuran faduriba bainahum bisur. Akhirnya mereka itu dikasih dinding. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Mereka yang meminta untuk mendapatkan cahaya malah dapat apa? Orang munafik. Nggak bisa. Batinuhu fihi rahmah, di balik dinding itu ada surga. Dan mereka mendapatkan azab. Munafik. Munafik. Apakah orang munafik? Siapa orang munafik? Ayatul munafiki salasatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Kalau ngomong, iza wa'ada akhlafa. Kalau janji, kalau bicara, bohong. Kalau diamanatkan, khianat. Kemudian nanti dikatakan munafik itu lain di hati, lain di mulut. Lalu nanti dikatakan lagi munafik itu yang menunjukkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Orang-orang munafik itu minta, hei, lihat kami dong, karena kalau kamu melihat kami dapat pantulan. Gak dikasih, malah ada dinding. Kemudian ayat ke-14. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik itu dia kata, hei, masa kamu gak kenal sama saya? Hei, dulu kan kita. Jadi nauzubillah, ini ada teman ketemu. Teman yang munafik bertemu dengan teman yang alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik bilang, hei, kan kita bersama kamu dulu waktu di dunia. Bala, qalu bala, benar. Ya, walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kamu membuat fitnah untuk diri kamu sendiri. Wa tarabbastum wartabtum. Kamu meragukan dan kamu tergoda, tertipu oleh angan-angan. Hatta ja'a amrullah. Sampai datang ketetapan Allah, artinya ajal. Wa gharrakum billahil ghurur. Dan kamu benar-benar ditipu. Jauh dari Allah, kamu benar-benar ditipu oleh dunia. Dan dilanjutkan, Fal-yawma ayat 15. Nauzubillah. Fal-yawma la yukhadhu minkum fidyatun wala min alladziina kafaru. Ma'wakum. Hari ini masih hari kiamat. Tidak ada tebusan. Tidak ada yang mengambil tebusan, tidak ada yang bisa menebus. Dari kamu, wahai orang munafik, begitu juga dari orang-orang yang kafir. Tempat kamu, nauzubillah, api neraka. Dan itulah tempat yang paling pantas untuk kamu, wahai orang-orang munafik dan orang kafir. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Baru kita dipanggil. Ayat 16. Alam ya'ni alladziina amanu takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah telah datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya di dalam zikir kepada Allah. Ini ada riwayat mengatakan ada pencuri. Pencurinya ngerti bahasa Arab kebetulan gitu. Kemudian ketika dia akan mencuri, ternyata tuan rumahnya lagi sholat malam baca ayat ini. Langsung tobat. Karena ngerti. Kalau kita kan pencurinya, tuan rumah lagi sholat malam baca apaan tuh juga. Amin, amin. Amin, amin. Bukankah telah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan zikir kepada Allah. Dan dengan apa yang diturunkan dengan Al-Quran, jangan sampai seperti orang-orang ahlul kitab. Dari sebelum ini, yang panjang masa antara mereka dengan nabi mereka.
Akhirnya karena jaraknya jauh, keras hati mereka. Dan banyak dari orang-orang ahlul kitab yang menjadi orang fasik. Ayat ini menjadi salah satu dasar. Boleh nggak buat acara peringatan? Peringatan Maulid Nabi. Karena jarak kita dengan Nabi itu kan jauh. Supaya tidak seperti ahlul kitab. Karena jarak yang jauh akhirnya kan terlupakan. Tidak hangat lagi. Nah, ayat ini menjadi salah satu dasar. Boleh melakukan peringatan yang mengingatkan kita sehingga jarak yang jauh antara kita dengan Nabi Muhammad itu tidak menjadi masalah karena hubungan masih terjalin dengan bagus. Jadi orang-orang ahlul kitab melupakan nabi-nabi mereka. Nah, makanya banyak peringatan, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, ada Fathu Makkah, ada Nuzulul Quran, ada itu untuk apa? Menjalankan ini. Supaya jarak yang jauh tidak membuat kita lupa. Tidak membuat hilangnya kehangatan. Hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW karena ahlul kitab sudah melupakan. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan banyak dari mereka yang menjadi fasik. Kemudian indah sekali panggilan dari Allah. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ayat 17. Kita diminta memahami. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan tanah yang gersang bisa dihidupkan dengan air yang diturunkan. Artinya apa? Hati yang mati itu butuh mendapatkan siraman. Siramannya apa? Zikir kepada Allah. Siramannya apa? Baca Al-Quran. Makanya kalau kita lagi sumpah tuh ada Al-Quran, wudhu, baca Quran. Lagi sumpah ada pengajian, datang pengajian. Allah akan memberikan ketenangan. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan tanah yang telah mati gersang dan sungguh kami telah jelaskan kepada kamu semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah la'allakum ta'qilu. Coba pakai akal bahwa bumi yang gersang kalau ada air hujan turun tumbuh. Gimana tuh ceritanya bisa tumbuh? Akal akan menjawab bahwa dia akan tumbuh karena begini. Air yang turun itu apa fungsinya? Air turun menyentuh tanah yang gersang dan seterusnya. Kemudian ayat selanjutnya lagi-lagi tentang sedekah. Lagi-lagi tentang sedekah yang bersedekah laki-laki. Ayat 18 dan perempuan. Jadi tadi ada mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Munafik laki-laki, munafik yang sedekah laki-laki dan yang sedekah perempuan. Yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, artinya yang bersedekah akan dilipat gandakan bagi mereka pahalanya dan bagi mereka ganjaran yang mulia. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Mbak Budi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta dan budaknya ya Pak. Kalau harta kebetulan kan ada yang kasih banyak harta, ada yang kasih banyak. Kalau kita yang tahu di sini kan kalau banyak harta ya sudah. Tapi yang nggak banyak harta itu cuma kemudiannya apa? Bagaimana? Ya, jadi Nabi Muhammad pernah mendengar seorang sahabat yang menyampaikan, karena yang disuruh sedekah ternyata orang-orang kaya aja yang sedekah. Orang kaya itu sholat juga, puasa juga. Sampai mereka mengatakan zahaba ahlul dusur bil ujur. Orang-orang yang punya kekayaan itu sudah memborong semua pahala sudah. Ini gimana dengan kami yang nggak punya duit? Ada panggilan sedekah nggak punya duit. Wah ini gimana? Rasulullah mengatakan kullu tahlilatun shadaqah. Setiap kamu mengucapkan la ilaha illallah itu terhitung sedekah. Setiap mengucapkan tasbih itu sedekah. Setiap mengucapkan kata-kata yang baik itu sedekah.
Jadi kalau yang kaya sedekahnya dengan uang, kalau yang miskin, yang tidak punya itu, dia mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil, itu bagian dari sedekah. Kemudian berkata yang baik, menganjurkan untuk sesuatu yang baik, memberikan masukan yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, itu juga masuk kategori sedekah. Jadi yang kaya bisa diuji dengan hartanya tiba-tiba nanti hilang ataupun habis. Kemudian kalau yang si miskin kan nunggu-nunggu nggak datang-datang. Nunggu hartanya mau banyak nggak banyak-banyak gitu kan. Nah disitulah dia jangan, dan yang paling bagus, sedekah itu yang dilakukan oleh orang yang miskin. Orang yang sempit, yang miskin. Orang kaya sedekah. Biasa. Setan bilang normal. Bisa aja tuh. Orang miskin. Jadi nanti ada ungkapan para ulama, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan ada lagi yang lebih dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang kaya yang berinfak. Allah lebih mencintai kalau yang berinfak itu adalah si miskin. Makanya nanti dikatakan yang tadi kita baca juga dalam surat Al-Imran, orang-orang beriman itu siapa sih? Yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Jadi bisa bersedekah yang miskin. Kalau nggak ada uang sama sekali, ya sedekahnya itu subhanallah, alhamdulillah, kemudian tasbih, subhanallah, la ilaha illallah. Itu zikir masuk kategori kira-kira seperti itu. Allah a'lam. Ada pertanyaan lagi? Di ayat 13 kan, lalu di antara mereka dipasang bilik pemisah yang Ada pintunya gitu. kayak masih ada harapan Untuk mereka pindah gitu. Jadi pagar pintu nanti dikatakan bukan harapan, tapi itu menjadi siksa buat mereka. Mereka dengar bersama. Kan kalau nggak kelihatan gimana? Lupa. Ketika itu terlihat, itu akan menjadi beban. Karena kan siksa yang kedua kalinya gitu kan. Perasaannya tersisa dong. Kelihatan loh. Kita kan beda ya, kalau nggak kelihatan gimana? Makanya kan Avicenna atau Ibnu Sina itu pernah mengingatkan bahwa 70% penyakit itu gara-gara apa? Pikiran. Dan pikiran itu gara-gara, dari mana buktinya? Dibikin eksperimen. Ada kambing gemuk, ditaruh di satu tempat, kemudian dikasih jeruji begitu, kambing itu melihat di depannya singa yang kelaparan. Ya. Terus yang satu lagi kambing, kemudian ditaruh di ruang di tempat yang terbuka juga, tapi yang kelihatan tuh kambing yang lain jenis. Kalau yang itu kan masih ada harapan, ngelihat senang, seger, dia bisa bersolek, bisa macam-macam gitu. Yang ini matinya duluan. Stres. Karena melihat ada dinding, ada pagar. Kelihatan lagi. Kalau kita lagi lapar, ada orang makan gitu. Lapar. Ngeledek nggak? Jadi diberikan kondisi seperti itu untuk menjadi azab. Tadi kalau kambingnya bisa mati, kalau ini di neraka nggak mati-mati. Lebih kesian lagi. Kan tidak hidup, tidak Ya, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati juga tidak hidup. Tersisa nggak? Kan kalau mati selesai. Tapi kalau tidak mati tidak hidup, ya. wallahu a'lam. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Sarah. Merah. Kalau ada orang Palestina Indonesia, kita menerima gimana?
Banyak. Apa boleh langsung diterima atau pakai jalur perizinan? Mestinya tetap pakai jalur perizinan. Mestinya. Kenapa? Karena kita nggak mau juga membantu orang dengan cara yang tidak baik. Toh sampai sekarang nggak ada masalah dengan membantu itu, dan perizinan yang mau izin tinggal misalnya, yang mau apa, itu setahu saya itu nggak dipersulit. Setahu saya. Nah, ikutin aja aturannya. Jangan kita mengajarkan mereka untuk tidak ikut aturan. Karena kan nanti kalau kita ngajarin, nanti bisa jadi ketika dia membutuhkan sesuatu, kita dilanggar juga sama dia. Kan gitu. Yang jangan mengajarkan keburukan yang nanti orang yang kamu ajarkan itu melakukan keburukan itu kepada. Jadi kita sampaikan aja aturannya seperti ini, kami akan jalani dengan sebaik-baiknya. Dengan itu insya Allah dia nggak akan aneh-aneh. Tapi kalau sudah diketahui bahwa ini melanggar aturan ini, melanggar aturan itu, nanti dia bisa nggak melakukan itu kepada kita? Nanti kan nggak ada ikatan yang membuat semuanya itu komitmen untuk menjalani aturan yang sebagaimana mesti. Jadi, dan mungkin ini Ustaz, mungkin kalau dari mengaku dari Palestina kan ada juga waktu itu kita ketemu yang katanya dari Palestina, ternyata mereka sudah tinggal di Malaysia misalnya Ustaz ya. Ya masa saya harus membuka ya, mohon maaf, laporan-laporan bahwa mohon maaf, oknum-oknum dari mereka warga Palestina yang ternyata itu punya rumah mewah, hasil dari dikumpulkannya macam-macam. Itu terjadi. Nah, makanya yang bisa kita bantu, tapi sesuai dengan aturan. Dan kalau memang kita lihat ini agak aneh, ini cuma cari uang aja dan seterusnya, jadi kita bantu yang bisa kita bantu. Gak usah memberikan yang membuat yang menjadi melanggar, apalagi merugikan banyak orang. Karena kita sedih sekali banyak yang mengkomersilkan, menjadikan itu sebagai komoditi yang bisa dikomersilkan, bisa mendatangkan. Allah, ada pertanyaan lagi? Baik, ada yang dari online mau bertanya? Masya Allah, dari Tante Tati Rumong, ikut Tante, apa kabar? Baik, ada yang bertanya? Baik, enggak ada Ustaz, seperti. Kalau nggak ada, kita baca surat Al-Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu untuk seluruh orang tua kita yang mendahului kita di alam sana, seluruh guru-guru kita untuk almarhum Sayyidina Ayub, Bibi, almarhum Ainun, Kompani, almarhum Mikel, kemudian juga untuk almarhum Mbak Andri, Mbak Lilis, almarhumah Tinu, dan derajat kedudukan keberkahannya selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh saudara-saudara kita yang kita, untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Ya Allah, berikan kemenangan, berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan kekuatan, berikan pahala syahid bagi mereka yang menjalurnya, pahala syahid yang paling tinggi. Untuk saudara-saudara kita dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, berikan kepulihan dan kesembuhan. Bagi yang akan berangkat haji, dimudahkan, dilancarkan, semuanya bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dari sini berangkat baik, sampai di sana baik, selesai kembali ke dalam keadaan baik. Yang sudah berangkat juga mendapatkan semua kebaikan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan, diperkenankan oleh Allah, dan nama-nama yang dibaca. semoga visa sudah turun Ustaz ya. Visanya turun. Amin, amin. Kan katanya kalau bersama Allah nanti Ustaz, semoga visa segera. Doa untuk yang wafat Ibu Hajah Nurmi binti Kamaludin, Tante Nina. Doa untuk yang sakit Ibu Ludiarsih, kerabatnya Mbak Evi, Bapak Rahman Syah bin Sumantri, ayahnya Astrid, Dewi Kami, teman Evi, dan Vera Meiji Nurina Pulungan, adik ipar Meiji, Bapak Sulistiadi bin Haryono, ayahnya Mbak Susi Harlina, Rizka Nadanti Ridwan, putrinya Sakti. Untuk yang ulang tahun, Nini Firdasari, jemaah, Ibu Ike Aminati, ulang tahun ke-86,
namanya Dian. Mbak Ria Indriati, Mbak Ria Samara ulang tahun. Putih Lenggogani Putih juga ulang tahun, katanya mulai tengah hari ini nggak datang. Mbak Dian Adrianto di Singapura juga ulang tahun. Doa hajat untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, Mbak Tami dan Mas Ridwan. Doa khusus tolong teman-teman untuk agar visa haji Florida surat terbit. Untuk Mbak Hyang Ismail Miharja dan sahabat haji Kolik, suaminya Mbak Hyang yang melaksanakan ibadah haji. Demikian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa idham. Ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami, kami sangat menyayangi kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Tuhan kami, bantulah kami untuk senantiasa pandai berzikir, pandai bersyukur, pandai beribadah sebaik-baiknya untuk mendapatkan keridhaan dari-Mu. Allahumma irham mautana washfi mardana wa afi mubtalana. Ya Allah, limpahkan rahmat, kasih sayang-Mu, pengampunan untuk seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahulukan di alam sana. Lapangkan alam kuburnya, penuhi alam kuburnya dengan cahaya, dengan kebahagiaan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit, berikan kepulihan dan kesembuhan. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan bantuan dan pertolongan dari-Mu. Untuk mereka mendapatkan kemenangan, untuk Palestina mendapatkan kemerdekaan. Ya Allah, hajat-hajat kami hanya berserah, kami hanya meminta, kami hanya bergantung kepada hajat cuma ilaika katsir wa anta alim biha wa basir. Ya Allah, hajat-hajat kami banyak sekali dan Engkau yang Maha mengetahui apa yang sedang kami tunggu, apa yang sedang kami minta, apa yang sedang kami harapkan. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memenuhi kebutuhan hamba-hamba, yang mengabulkan doa, yang mengabulkan permintaan hamba-hamba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbal baitil haram wal masjidil haram wal mash'aril haram wal zamzam wal maqam uktub lana jami'an hajja baitikal haram. Allahumma sahhil lana hajja baitikal haram. Allahumma yassir lana hajja baitikal haram wa ziyarat nabiyika alaihi afdalus salatu wassalam alladhi bihima taghfir lana jami'az dzunub wal atham wa tuhaqqiq lana jami'al maqasid wal ma'arad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memiliki tanah yang haram, Masjidil Haram, Masy'aril Haram, Zamzam dan Maqam Ibrahim. Ya Allah, tuliskan untuk kami semua, mudahkan untuk semua yang akan melaksanakan ibadah haji untuk bisa melaksanakan haji semudah-mudahnya, semudah-mudahnya, seberkah-berkahnya untuk bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan haji, yang dengan ziarah tersebut Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau wujudkan dan Engkau mudahkan semua harapan dan cita-cita kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.